Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, NIM 5011900254. Saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester dengan Bapak Z Haryanto, HMH, dengan mata kuliah pengantar manajemen kelas 2H Ekonomi Syariah. Soal nomor 1, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Jadi manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Suatu ilmu yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia yang mau melakukan pekerjaan sukarela. Manajemen diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kegiatan organisasi ataupun perusahaan. Tujuannya adalah agar apa yang kita capai dapat terlaksana dengan teratur dan dapat diraih dengan mudah. Manajemen diterapkan pada sebuah organisasi tentunya memiliki berbagai unsur yang terkandung dalam manajemen itu sendiri. Unsur manajemen yang tersebut terdiri dari manusia, uang, barang, mesin, dan metode dan pasar. Organisasi tidak dapat terlepas dari kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Hal ini dikarenakan fungsi manajemen yang diterapkan dalam organisasi bertujuan untuk tujuan organisasi agar tercapai dengan mudah. Jika terjadi penyimpangan, maka segera akan dapat diperbaiki karena fungsi pengendalian dalam manajemen dapat mengetahui dengan cepat dan jika terjadi penyimpangan. Mempelajari manajemen membantu kita menjadi seseorang yang efektif dalam mengelola organisasi yang semakin kompleks dewasa ini. Manajemen dapat merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada hasil yang mudah dilaksanakan. Mengarahkan keputusan manajemen membentuk pandangan kita mengenai organisasi, membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha yang merupakan usaha sumber ide baru atau dalam sebuah organisasi baru. Soal nomor 2 adalah, andaikan Anda seorang pengusaha atau yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan dan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan apa arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum. Top manajemen atau manajemen puncak. Top level manajemen adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas setinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antaranya manajemen pada tingkatan lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memiliki, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO, Chief Executive Officer, atau GM, General Manager, atau yang sering disebut Presiden Direksi atau Presder, merupakan perwakilan dari miliki perusahaan atau pemegang saham perusahaan, dan CEO dipilih oleh Dewan Direksi perusahaan. Apa saja yang dilakukan manajer puncak?
yaitu yang pertama, menyusun dan menetapkan perencanaan perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya dan dimiliki oleh perusahaan, bertanggung jawab atas yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Yang kedua, manajemen menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada di tengah pada hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Pada manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak, dan tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajemen puncak, manajemen tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajer pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah, dan bahkan terkadang ada beberapa terhadap operasionalnya. Contoh tingkat manajemen tengah adalah kepala departemen atau HOD, manajemen cabang, junior eksekutif. Contoh tingkat menengah menjalankan perintah, kewajiban, rencana yang sudah disusun oleh manajemen puncak, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak, berorganisasi dengan manajemen puncak dan manajer di bawahnya. Manajemen lini atau fifth line management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional, karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan. Manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajer ini pertama tidak membawahi manajer lainnya. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas, atau sering juga disebut supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen yang lebih tinggi. Contohnya mengarahkan, mengendalikan bawahan atau pekerja, memberikan moral pada karyawan, menjalin hubungan yang baik dengan manajemen tingkat menengah pada para pekerja. Soal nomor 3, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Melakukan tindak lanjut agar perusahaan tidak mengalami penurunan, dan membuat perencanaan atau planning, menyusun strategi operasi, dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai sebuah tujuan sesuai dengan tanggung jawab. Melakukan pengawasan, controlling suatu proses pengendalian yang dilakukan secara sadar atau memonitoring untuk memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana rencana kerja yang dilakukan dimaksud
dalam mengukur kemajuan setiap tahap penyampaian target atau dan melakukan tindak perbaikan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Juga berfungsi untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang terjadi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.